Disclaimer, konten ini berisi fakta lapangan dan fakta hukum yang kami temukan pada pelaksanaan program dan kegiatan dan pekerjaan pemerintah dan pihak tertentu yang menggunakan keuangan negara dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Seluruh fakta-fakta tersebut sudah kami konfirmasi kepada seluruh pihak terkait terhadap program, kegiatan, dan pekerjaan yang kami investigasi. Konten ini bertujuan agar rakyat atau publik mendapatkan haknya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada setiap kegiatan pemerintah atau swasta yang bersumber dari uang negara atau rakyat. Karena itu rekan-rekan pers di seluruh Indonesia dapat menyebarkan isi press release ini untuk kepentingan pemberitaan sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Guna memenuhi hak rakyat atau publik untuk mengetahui penggunaan uang negara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 bab 2 mengenai asas fungsi hak, kewajiban dan peranan pers, Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers, maka sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada poin A ayat 1 dan 2 pasal 41 bab 5 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kami telah melaksanakan serangkaian investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruas jalan Convention Hall oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh CP Putrajaya senilai 1 miliar 153 juta lebih. Berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan tersebut, kami menemukan fakta hukum dengan uraian sebagai berikut. 1. Ditemukan performance lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan sangat kasar dan berpori serta bergelombang dan saat ini telah membentuk kubangan yang dapat menampung air bila hujan turun. Kondisi jalan ini tentu sangat berbahaya dan mengganggu keselamatan dan kenyamanan bagi pihak pengguna jalan ini, baik pengendara roda 4 dan roda 2, terutama di malam hari, sehingga telah mengganggu fungsional jalan. Kondisi jalan ini disebabkan oleh kurangnya pemadatan atau passing terhadap lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan. Karena itu, patut diduga bahwa volume material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini telah dikurangi, sehingga tidak sesuai terhadap density material aspal hot mix yang telah ditentukan pada analisa RAB dan kontrak kerja. 2. Diduga kuat panjang efektif bangunan jalan aspal hot mix ini tidak sesuai terhadap panjang efektif bangunan jalan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Hal ini berpengaruh terhadap hal yang sudah direncanakan dan ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kabupaten Deli Serdang. 3. Material box culvert belum terpasang semua sehingga diduga telah terjadi pengurangan volume box culvert pada pelaksanaan pekerjaan ini. 4. Surat permintaan konfirmasi yang kami kirimkan kepada rekanan yakni CP Putrajaya telah dikembalikan oleh pos dan giro kepada kami dengan alasan penerima tidak dikenal. Di lokasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruas jalan Convention Hall ya oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang senilai 1 miliar 153 juta lebih. Nah, berdasarkan investigasi yang kita lihat tadi itu secara kasat mata permukaannya didominasi permukaan aspal hot mix yang kasar, ya kan? Ya. Kasar berpori dan sudah terjadi penurunan di beberapa titik terjadi penurunan yang membentuk kubangan. Ya, penurunan itu membentuk kubangan, kalau hujan datang bisa menampung debit air. Ya kan, kondisi ini membahayakan bagi pengguna jalan yang melewati ruas jalan ini ya, terutama di malam hari apalagi pengendara kendaraan roda 2 ya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa telah terjadi pengurangan volume terhadap material aspal dan panjang efektif bangunan jalan hot mix serta material box culvert dan pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan asal jadi. Kendati demikian, pelaksanaan pekerjaan ini tetap diterima oleh PPK di tahap PHO dan FHO. Karena itu kami menduga bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah. Peristiwa hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau unremitted debt atau TOT dan tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Yunto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Peristiwa hukum ini sudah kami konfirmasi secara tertulis kepada PPK Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Konvensional, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kabupaten Deli Serdang, dan Direktur CP Putrajaya. Agus Salim Lubis ST, PPK Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Konvensional, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kabupaten Deli Serdang, melalui surat konfirmasi nomor 800.1.8/307 tertanggal 02 November 2023 telah membantah seluruh fakta-fakta tersebut dan mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini belum dibayar lunas sehingga 100%. Tentu kami tidak setuju terhadap jawaban konfirmasi dari PPK tersebut karena menurut kami jawaban itu hanyalah jawaban asal ada sebab tidak sesuai terhadap fakta-fakta lapangan yang saat ini kami temukan. Menurut kami ya, penyebab performance yang kasar dan berpori ini disebabkan karena kurangnya pemadatan hamparan aspal hot mix ACWC yang dilakukan ya. Nah, kalau kurang pemadatan berarti volume juga dikurangi kan gitu kan, berkurang. Nah, makanya kami duga volume aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan volume aspal hot mix yang ditetapkan pada analisa pada RAB dan kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, bila itu tidak dikembalikan berarti kan ada kelebihan bayar ini dari dinas ke rekanan. Nah, bila kelebihan bayar itu tidak dikembalikan, itu akan menjadi kerugian keuangan daerah. Ya, oleh karena itu kami minta kepada pihak-pihak terkait ya, termasuk pihak-pihak pengawas seperti BPKP, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, ya, atau Inspektorat Kabupaten untuk segera memeriksa pelaksanaan pekerjaan ini dan mengembalikan kerugian keuangan daerah ke kas daerah Kabupaten Deli Serdang. Karena itu, agar dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan daerah dapat segera dikembalikan ke kas pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, maka sesuai tupoksi kami sebagai lembaga investigasi tipikor dan advokasi hukum di Indonesia, saat ini kami akan melaporkan hal tersebut ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian pers rilis ini kami lakukan, Jakarta 6 November tahun 2023. Deputi Humas Elit Tipikor NH ICW Pusat, David Mangatas Malau. Ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada masyarakat dan warga Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur Perkumpulan Litipikor dan AHCW. Donasi dapat saudara salurkan ke BRI 01940102128453 An Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 085263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.